pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pengen hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Angin puting beliung disertai hujan deras Selasa sore menerjang kawasan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat hingga mengakibatkan 6 rumah rusak. Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait Pilkada Kabupaten Banjar dengan tersangka Camat Alu-Alu Senin lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri setempat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerukan boikot terhadap semua produk Prancis hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam sedunia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerukan boikot terhadap semua produk Prancis hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam sedunia. Seruan boikot semua produk Prancis yang dikeluarkan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan imbauan dari MUI Pusat. Dalam seruannya, MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga meminta masyarakat bersikap tenang dan menjaga persatuan, serta jangan sampai terprovokasi isu bohong yang dapat memecah belah umat Islam. Selain itu, para ulama, ustadz, dan mubalik juga diminta menyampaikan materi ceramah untuk mengecam serta menolak penghinaan terhadap Islam dan Rasulullah. Kami menyuruh juga kepada kaum muslimin untuk memboikot semua produk yang berasal dari Perancis, dengan artian tidak memperjualbelikan, tidak memakai, garis miring tidak menggunakan dan mengkonsumsi semua produk yang berasal dari negara Prancis untuk sementara waktu. Kemudian yang ketiga, dalam menyampaikan aspirasi, kami juga mengajak dan menghimbau kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, maka hendaknya dilakukan dengan santun dan beradab, artinya tidak berbuat anarkis. Pengelola minimarket di salah satu pesantren, Ustadz Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya mendukung boikot semua produk Prancis. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan mendukung di dalam boikot produk-produk Prancis yang mana negara tersebut telah menghina Nabi kita Muhammad SAW. Yang sudah kami boikot ada Aqua, seperti juga Maison dan juga Fit, air mineral Fit, dan juga Garnier sabun. Semoga kita sebagai umat Islam bisa melawan para musuh-musuh Islam, terutama negara Perancis, dengan memberantas ekonomi mereka melalui boikot ini. Boikot semua produk asal Perancis berlangsung hingga Presiden Perancis Emmanuel Macron meminta maaf kepada umat Islam sedunia. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlanda Sofan melaporkan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Banjarmasin untuk tahun 2021 mengalami defisit sekitar 200 miliar rupiah dibandingkan dengan kebutuhan belanja. DPRD bersama pemerintah Banjarmasin Senin siang lalu mengesahkan kesepakatan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara Banjarmasin tahun 2021. Dalam kesepakatan tersebut, anggaran Pemko Banjarmasin pada tahun 2021 disepakati sebesar 1,5 triliun rupiah. Hal ini mengalami defisit sebesar 200 miliar rupiah dari kebutuhan belanja sebesar 1,7 triliun rupiah. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan, pihaknya ingin segera membahas persoalan ini secara berkelanjutan agar kebutuhan anggaran belanja daerah di tahun depan tidak mengalami penurunan. Menurutnya dalam APBD 2021 nanti pemerintah dapat mencapai keinginan untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan catatan dapat memanfaatkan anggaran yang rasional, akuntabel, dan transparan.
itu pendapatan kan hampir kurang lebih sekitar 1,5 triliun dan juga belanja daerah kurang lebih 1,7 triliun, sehingga adanya defisit kurang lebih sekitar 200 miliar lah ya. Nah, dalam hal pelaksanaan nantinya setiap berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektif, rasionalis dan juga akuntabel lah ya. Nah, jadi pada prinsipnya prioritasnya ini adalah untuk kebutuhan masyarakat Kota Banjarmasin. Anggaran 2021 ini kan baik dana bagi hasil, kemudian dana pajak segala macam, kan restoran tutup, hotel juga segala macam. Nah, oleh sebab itu defisit. Nah, kita juga cukup bersyukur tidak terlalu lah. Nah, mudah-mudahan nanti dalam perubahan nanti kalau ekonomi kita bisa dalam berapa bulan ini, mudah-mudahan itu bisa nanti defisit kita bisa tertutupi. Sementara itu APBD tahun 2021 akan diprioritaskan untuk memulihkan kembali ekonomi dan kesehatan masyarakat. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 di Banjarmasin berlangsung secara sederhana dan dengan mematuhi protokol kesehatan pada Selasa pagi kemarin. Apel peringatan Hari Pahlawan berlangsung di Tugu 9 November di Jalan Keramat Raya, Kelurahan Banuanyar, Banjarmasin Timur. Apel dipimpin oleh Dandim 1007 Banjarmasin, Kolonel SJI M. Leopola Ardiansa, dan dihadiri jajaran Forkopimda Banjarmasin. Karena masih di tengah situasi pandemi COVID-19, peringatan Hari Pahlawan kali ini berlangsung secara sederhana dan mematuhi protokol kesehatan. Usai melaksanakan apel, pemerintah Banjarmasin memberikan tali asih berupa sembako dan uang tunai kepada ahli waris pejuang 9 November. Salah satu penerima, Abdul Wahab, yang merupakan cucu dari seorang veteran, menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena masih diperhatikan oleh pemerintah. Ini karena dibagi-bagi juga kan di kampung. Kalau di rumah dibagi-bagi gitu loh, anak cucu itu. Kemanakan. Bukan untuk sendiri kan. Bukan sorangan banyak. Yang ampun kaya kan ya lah. Jadi dibagikan ke untuk anak cucu sih sebentar. Kami maafkan aja. Sedikit orang tuanya kayak gitu. Sedikit seorang bawa. Seorang kadang diambil semua kadang dibagiin. Cukup aja loh, Pak. Saya cukup Pak, seadanya ya, Pak. Ibaratnya nang gula saat sekilo seorang misalnya gitu. Sementara pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin Hermansyah berharap momentum Hari Pahlawan ini dapat semakin mempererat persatuan masyarakat untuk memberantas penyebaran COVID-19. Kemudian momentum Hari Pahlawan ini kita untuk mempererat rasa persatuan. Kemudian kita juga dengan kondisi yang pandemi ini, mari kita bertekad bersatu padu bagaimana nanti memberantas pandemi ini dan tidak ada lagi di Kota Banjarmasin khususnya. Kemudian juga salah satu kita momentum pemulihan ekonomi ini. Bagaimanapun perjuangan para pahlawan itu adalah bukan hanya memerdekakan. Usai melaksanakan apel di Tugu 9 November di Jalan Keramat Raya, Forkopimda Banjarmasin melanjutkan kegiatan di Monumen Pahlawan di Jalan DI Panjaitan, Banjarmasin Tengah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.